Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi lagawi sultanuhu al-wadih burhanuhu al-mabsud fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'aqd wa tanfarij bihi al-kuraba. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan wabil khusus guru kita semua, Buya Yahya. Kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayati. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fi ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan tafsir surat Ad-Duha 11 ayat sampai kita kepada ayat yang kelima. Dilanjut ayat yang keenam. Kemarin telah berkisah tentang bagaimana Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian diasuh oleh ibu susuannya Siti Halimatus Sa'diyah di kota Taif, diasuh oleh ibundanya Siti Aminah hingga beliau Nabi Muhammad berusia 6 tahun, dilanjut asuhan oleh kakeknya Abdul Muttalib hingga Nabi Muhammad berusia 8 tahun, dan akhirnya Nabi Muhammad pun lagi-lagi diasuh oleh Abu Talib. Artinya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, alam yajidka, tidakkah aku telah menemukanmu yatiman, dalam keadaan yatim, lahir dalam keadaan yatim, fa'awa, kemudian aku asuh engkau. Dengan diasuh oleh Siti Halimah, diasuh oleh ibundanya Siti Aminah, diasuh oleh Abdul Muttalib wafat, akhirnya diasuh oleh Abu Talib. Artinya Allah terus menjamin Nabi Muhammad untuk dibawa naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lanjutkan kajian tafsir surat Ad-Duha ayat 6 hingga terakhir 11 insyaallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita manusia adalah makhluk sosial. Artinya kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh kepada bantuan manusia lainnya. Urusan gali kubur aja nggak bisa seseorang ketika meninggal menggali kuburnya sendiri. Dia pasti butuh bantuan tukang gali kubur. Bahkan ketika tukang gali kubur yang tiap hari gali kubur untuk orang lain itu meninggal, dia butuh kepada bantuan tukang gali kubur lainnya. Kita manusia makhluk sosial butuh kepada bantuan manusia lainnya. Oleh karena itu Nabi Muhammad banyak mengajarkan dalam kajian akhlak, adab, ilmu sopan santun adalah bagaimana kita itu bersosial dengan banyak orang dengan cara yang terbaik. Di antaranya sabda Nabi Muhammad SAW, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil-lail wan nasu niyam. Kata Nabi Muhammad, sebarkanlah salam, baik kepada orang yang engkau kenal atau yang tidak engkau kenal. Assalamualaikum artinya nyapa. Ya, sudah itu wa at'imut ta'am, berilah orang itu makanan. Biasa bagi-bagi makanan, ya, biasa nawarin makanan, ya, itu. Wasilul arham, dan biasalah menyambung tali silaturahmi. Bukan kita malah yang memutus tali silaturahmi, tapi bagaimana kita berusaha menyambung. Siapa itu orang yang menyambung tali silaturahmi? Kata Nabi, bukan orang yang menyambung tali silaturahmi adalah orang yang jika dikasih hadiah dia balas. Nabi mengatakan dalam hadisnya, laisal wasil bil mukafi. Bukannya namanya penyambung tali silaturahmi itu membalas kiriman makanan atau hadiah yang datang ke rumahnya. Biasa ada ibu komplek datang ke rumah kita, ya, ngasih makanan buah jeruk. Nah, kita bingung tuh mau balasnya pakai apa. Nggak enak kalau mulanginya piring kosong gitu ya Bu ya. Nah,
Apakah kita balas itu penyambung tali silaturahmi? Bukan. Penyambung tali silaturahmi walakinnal wasil alladzi idza qata'aha wasalaha. Mereka yang jika dicemberutin, ya, nggak disapa, ya, dikecewain, maka dia terhadap tetangga atau temannya dia berusaha menyambung kembali dengan cara senyum dan memberikan hadiah lain sebagainya. Itu baru penyambung tali silaturahmi. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, kalau ada orang mengecewakan kita berusaha agar orang itu berubah terhadap kita sehingga nyambung lagi tali silaturahminya. Bukan malah kita penyebab putusnya tali silaturahmi. Ini yang dilarang. Wasilul arham wasallu billail wan nasu niyam. Dan salatlah di malam hari padahal manusia lagi pada tidur. Poinnya adalah apa? Adalah bagaimana kita bersosial dalam kehidupan ini. Urusan anak yatim, ingat anak yatim itu bukan keluarga kita. Ya, kita tidak kenal, tapi kita diperintah oleh Allah untuk menyantuni anak yatim. Ya. Tidakkah aku temukan engkau Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian aku urus engkau? Nanti di ayat berikutnya fa'ammal yatima fala takhar. Oleh karena itu kepada anak yatim jangan engkau bentak. Maksudnya apa? Karena aku sudah mengangkatmu, mengasuhmu dari yang tadinya yatim, maka balaslah asuhanku terhadapmu wahai Nabi Muhammad dengan engkau menyantuni anak yatim, minimal jangan benci atau menghardik anak yatim. Nah, jadi urusan anak yatim ini orang lain. Kalau kita tidak punya satu pribadi di dalam diri kita yang ramah terhadap sesama, maka bagaimana kita itu betul-betul dapat mempraktekkan dalam urusan menyantuni anak yatim. Dalam hadis lainnya Nabi bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih." Ini salah satu bagaimana kita tuh kalau di laut lempar kail pancing dapat ikan. Ya, kenapa? Karena kita lemparnya ke laut, dapat ikan, ikhtiar kita kadang dapat, kadang enggak. Nah, untuk kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, lempar kailnya kemana? Lempar kail pancingnya adalah ke orang-orang yang butuh bantuan dan keahlian dari kita. Selama kita membantu saudara kita, maka Allah akan menjamin apa dari kebutuhan kita. Wallahu fi aunil abdi. Allah selalu di dalam pertolongan kepada hambanya. Maka nal abdu fi auni akhi. Selama hamba tadi selalu menolong saudaranya. Jadi kita mau mancing nih pertolongan dari Allah. Ya, selain kita minta dengan doa, kita juga bisa mancing pertolongan ridhonya Allah itu dengan kita berusaha setiap hari mulai menjadi pribadi yang khidmat dan melayani masyarakat di kanan kiri kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis lainnya Nabi mengatakan syarut ta'ami ta'amul walimah. Yumni'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Seburuk-buruknya makanan, kata Nabi Muhammad, adalah makanan prasmanan kalau bahasa kita sekarang. Makanan hidangan yang dihidangkan untuk tamu. Itu kata Nabi Muhammad adalah seburuk-buruknya makanan jika yumni'uha man ya'tiha. Nggak boleh makan orang yang mau datang untuk makan. Wa yud'a, tetapi kebalikannya malah diundang mayya'baha, orang yang nggak mau datang. Artinya, kapan kita mau bikin acara syukuran kelahiran anak kita atau syukuran ulang tahun, undanglah orang yang pengen makan makanan enak, yang tiap hari dia nggak biasa makanan enak. Seperti siapa? Fakir, miskin, dan termasuk anak-anak yatim. Maka kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, ngadakan satu jamuan acara, undanglah orang yang mau makan makanan yang kita sajikan. Para kiai kita mengajarkan kepada kita, dulu dikatakan apa? Hei santri, jangan kalian makan sebelum lapar. Artinya, jangan makan kecuali makan yang enak. Jangan tidur kecuali tidur yang enak. Oh, ada santri salah tafsir, dipikir makan harus pakai sate, pakai kebuli. Ternyata tidak. Jangan makan kecuali betul-betul lapar. Berapa banyak orang sudah biasa makan nikmat, ketika nemu makanan yang nikmat dia udah biasa rasanya. Tapi lihat orang yang
susah untuk makan makanan yang nikmat, ketika dia menemukan makanan di atas level yang biasa dia makan setiap harinya, dia merasa bersyukur. Itulah sebaik-baiknya makanan. Dan seburuk-buruknya makanan, kata Nabi, orang mau datang ditolak, dan orang yang nggak mau datang karena udah kenyang, dia udah merasa cukup, malah diundang. Nah, ini seburuk-buruknya makanan. Dalam kasus ini Nabi mengatakan, dan barang siapa yang tidak datang apabila diundang, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kita diundang kok nggak datang, berarti kita berdosa. Kenapa? Hak muslim terhadap muslim lainnya ada 5. Di antaranya, kalau diundang maka datang. Kebalikannya, kalau nggak diundang maka jangan datang. Nabi mengatakan nanti ada namanya tufail. Apa itu tufail? Kalau tiflun anak-anak, tufail kekanak-kanakan. Siapa yang kekanak-kanakan padahal badannya udah dewasa? Siapa yang masih punya sifat kekanak-kanakan? Mereka yang jika tidak diundang tapi tetap datang. Itu namanya tufail, kekanak-kanakan. Setiap langkahnya dosa ke pesta tersebut. Setiap makanan yang dimakan dari prasmanan dosa. Dalam hadis lainnya Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim lahu wa li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Aku dan penyantun anak yatim kahataini. Nabi mengisyaratkan pada saat itu. Jadi ada beberapa hadis yang Nabi itu ada audionya lewat hadis Nabi, dan ada visualnya. Nabi isyarat dengan jari. Kadang Nabi menggambar di atas tanah. Jadi ada visualnya, kelihatan yang mau Nabi gambarkan. Nabi contohkan, aku dan penyantun anak yatim kahataini fil jannah. Seperti 2 jari ini. Saking dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah, ini letak ke rumahnya Nabi di surga Firdaus dan penyantun anak yatim yang ngurusi urusannya anak yatim. Jadi pahalanya begitu agung, begitu besar, dan ini penyemangat kita untuk kita mendapatkan istana di dalam surga Firdaus. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, waqfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu jika bertemu orang-orang beriman. Kita ini punya sayap, Pak. Bukan hanya malaikat dan burung yang punya sayap. Kita punya sayap, kata Allah. Mana sayapnya manusia? Ini. Pundak kanan, pundak kiri. Kalau ada pundak, maka wahfid, rendahkanlah. Burung itu kalau mau terbang, dia bentangkan sayapnya. Ya. Orang kalau sombong, dia busungkan dadanya. Begitu. Ya, ini tanda orang sombong. Dia merasa hebat. Nah, tapi kata Allah apa? Jangan dibentangkan sayapnya. Wahfid, rendahkanlah sayapnya. Telungkupkanlah pundakmu lil mu'minin, di hadapan orang-orang beriman. Artinya adab. Ya kayak orang-orang Sunda tuh punten begitu sambil begini ya. Nah, itu bagus, itu merendahkan daripada sayapnya. Makanya guru kami Buya Yahya di hari santunan anak yatim seperti sebentar lagi nanti Asyura 10 Muharram, maka jangan engkau yatimkan anak yatim. Anak yatim tuh dia sudah merasa sedih, sudah merasa yatim. Jangan engkau yatim-yatimkan lagi. Sehingga dikenalkan, dipajang di depan, walaupun niatnya sebagian adalah syiar. Ya, untuk ditiru oleh yang lain. Tapi terbaik menyantuni anak yatim adalah dengan panitia datang ke rumah orang yang menanggung anak yatim dengan memberikan sembako, alat tulis, dan uang secukup untuk si anak yatim tadi. Itu bukan cara yang terbaik. Maka layanilah keperluan anak-anak yatim itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dalam tafsir surat Al-Ma'un kita udah bahas, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia enggak ngurusi urusan anak yatim, menghardik anak yatim, enggak ada rahmatnya, enggak ada kasih sayangnya, maka dia dikhawatirkan masuk golongan orang-orang yang mendustakan agamanya. Dalam hadis lainnya, Nabi Muhammad menyemangati kita, man 'ala thalathata min aitam, barang siapa yang dia nanggung 3 anak yatim. Ya, bukan 1, bukan 2. Dia nanggung 3 anak yatim, maka pahalanya karena kaman qama lailahu wa shoma naharahu wa ghada wa raha syahiran saifah. Pahalanya seperti orang yang malamnya tahajud, siangnya besoknya puasa, sorenya berjuang jihad di jalan Allah. Kalau zaman sekarang apa? Berdakwah. Selama dia menyantuni 3 anak yatim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam Islam nggak ada konsep anak angkat. Karena kalau ngangkat anak nanti kita rubah nasabnya. Nggak boleh rubah nasab orang.
Anak angkat itu nggak boleh tinggal bareng sama orang tuanya yang lain jenis. Kapan sentuhan dosa, kapan sentuhan batal wudu. Ya. Oh, kemudian kalau berduaan saja di satu ruangan laki perempuan, misalnya ibu angkat dengan anak angkatnya, maka haram, tidak boleh. Salah satu meninggal nggak terjadi waris. Dua-duanya hidup nggak wajib saling menafkahi. Allah membatalkan anak angkat. Jadi nggak ada pengangkatan anak. Yang ada anak asuh. Ya, jadi anaknya mah anak orang, sekolahnya di sekolah sebuah lembaga, tapi biayanya kita tanggung. Itu namanya anak asuh. Ya, infak orang tua asuh ada di Al-Bahjah. Ya, jadi kita membiayai anak kita. Barang siapa yang pengen anaknya itu taat kepada dirinya, nurut, nggak nakal, maka urusilah urusan anaknya orang. Kapan engkau ngurusi anaknya orang, maka Allah akan jadikan hati anakmu yang ada di rumahmu itu akan nurut kepadamu. Dikatakan sebaik-baiknya rumah, kata Nabi, adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, yang diberikan fasilitas yang baik. Dan seburuk-buruknya rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dia disiksa. Yusa'u ilaih. Ya. Nah, maka itu seburuk-buruknya rumah. Masih banyak lagi mengenai anak yatim. Ada pertanyaan. Kalau Habib tanya, kira-kira sedekah itu terbaik untuk siapa? Nomor satu, sedekah itu buat siapa? Nomor satu. Buat saudara. Yang jawab saudara, salah. Buat orang tua, yang jawab orang tua, salah. Nomor satu, sedekah buat siapa? Buat masjid? Bukan. Buat ustadz? Bukan. Buat siapa? Untuk diri sendiri. Sebelum ke orang lain, sedekah untuk diri sendiri dulu. Dikatakan haram kalau di kantongnya punya uang, tapi penampilannya kayak nggak punya uang. Artinya, kenapa ada orang pakaiannya kurang bagus? Karena dia tidak sedekah kepada dirinya sendiri. Kita tidak membahas tentang orang yang emang tidak mampu untuk ngurusi dirinya sendiri. Artinya di kantong ada uang tebel, tapi penampilannya kayak nggak punya uang. Ini nggak boleh. Sedekah nomor satu kepada diri sendiri, baru kepada anak istri yang wajib dinafkahi, untuk orang tua yang ditanggung, ya, baru nanti merambatnya, ya, ke anak yatim, ke fakir miskin, ya, ke para ulama. Habib mau tanya, gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Waqi. Ya, Imam Syafi'i punya guru, ada Imam Malik. Imam Malik ini kaya raya. Punya guru lain, namanya Imam Waqi. Habib mau tanya, Imam Waqi miskin apa kaya? Imam Waqi. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i kaya. Imam Waqi, punya apa nggak punya? Imam Waqi kaya raya. Tapi orang pada sedekah ke Imam Waqi. Kenapa? Karena jika engkau sedekah ke satu orang ulama, maka orang ulama tadi dia bukan untuk dirinya, dia untuk orang-orang di sekitarnya. Karena orang yang paling takut kepada Allah lah yang paling tahu diserahkan kemana sedekah ini, disalurkan kemana. Ya, fakir, miskin, termasuk kepada yatim, kepada masjid pesantren. Maka sedekah kepada yatim harus diakhirkan melebihi keluarga. Ada model orang, nih poinnya nih, sedekah sama anak yatim ke lembaga tuh udah cor-coran, ya, terkenal di keluarga besarnya, tapi bibinya, sepupunya hidupnya susah. Maka ini konsep yang salah. Kalau kita udah selesai di urusan keluarga besar kita, baru kita mulai sedekah keluar, termasuk kepada anak yatim. Makanya sedekah sama anak yatim pahalanya besar. Kenapa? Artinya penyantun anak yatim udah selesai dengan urusan diri dan keluarga besarnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pepatah Arab mengatakan, akhrij ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Kata pepatah Arab apa? Kebiasaan orang Arab. Keluarkanlah apa yang ada di kantongmu. Ya. Kalau mau sedekah tuh maksudnya jangan dihitung-hitung. Jangan lihat dulu warnanya apa. Pokoknya ada sedekah, ada kotak infak. Langsung masuk tangannya, keluarin selembar. Mau yang keluar biru, mau yang keluar abu-abu, mau yang keluar apa lagi, Bu? Merah. Udah langsung masuk. Pokoknya yang keluar itu yang saya sedekahkan. Ya. Akhrij ma fil jaib, keluarkan apa yang ada di kantongmu, maka balasannya kata orang Arab, ya'tika ma fil ghaib, akan datang kepadamu rizki yang tidak terduga-duga.
Ingat, tapi Nabi melarang Sayyidina Abu Bakar untuk sedekah dengan seluruh hartanya. Dengan menanyakan, apakah ada bagian untuk keluargamu? Artinya jangan nanti kalap dalam sedekah hingga anak istri di rumah kesusahan. Nah, ini juga tidak benar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka tadi satu anjuran untuk kita mengurusi anak-anak yatim yang ada di sekitar lingkungan kita. Alam yajidka, tidakkah aku Allah menemukanmu yatiman dalam keadaan yatim fa'awa bi'andam maka ila ammika Abi Thalib, dengan aku mengilhamkan Abu Thalib untuk mulai mengasuhmu, sehingga Nabi Muhammad saat itu diasuh oleh Abu Thalib. Wa wajadaka dhalan fahada, dan Allah telah menemukanmu hai Nabi Muhammad dalam keadaan dol. Dol ini kayak kita punya barang terus hilang, ya, kehilangan, dol, kebingungan. Ada yang menafsirkan dola, kesesatan. Aku menemukanmu dalam keadaan bingung, fahada, kemudian aku berikan petunjuk kepadamu. Allah berikan petunjuk kepadamu. Nah, ada beberapa tafsiran, bahkan di sini disebutkan sampai ada 8 pendapat mengenai lafaz sesat di situ. Karena saat ini orang-orang orientalis, ya, orang-orang liberal menafsirkan ayat ini mengatakan, lihat tuh Nabi Muhammad dulunya pernah sesat. Di zaman jahiliyah Nabi Muhammad sesat, akhirnya dapat hidayah dari Allah sehingga Nabi Muhammad akhirnya di jalan yang benar. Dulunya Nabi Muhammad sesat. Ini ciri begini, ini biasanya omongan orang liberal. Ya, nggak benar nih omongan. Maka tafsiran ini ditolak. Ya, mengatakan bahwasanya al-inhiraf anil haq ini adalah tafsiran yang salah. Laisal murad bihi al-inhiraf anil haq. Artinya belum mendapatkan ajaran syariat, sehingga Nabi Muhammad tetap masih dalam keadaan beribadah dengan tata cara ibadah kakek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim, yang juga benar, Hanifah Muslimah, agama yang lurus. Baru setelah ada syariat, Nabi Muhammad lebih mendapat petunjuk. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu lupa, wajar, ya. Manusia lupa, wajar. Kenapa? Nabi juga manusia, walaupun manusia yang khusus, tapi Nabi juga lupa. Apakah tidakkah Allah menemukanmu dalam keadaan lupa, kemudian Allah ingatkan engkau? Dalam lain ayatnya Allah mengatakan, wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Padahal engkau, hai Nabi Muhammad, dulu engkau termasuk orang-orang yang lupa. Ditafsirkan lupa. Ada yang menafsirkan lagi, sesungguhnya Muhammad, aku Allah menemukanmu fi qaumin dolal, berada di tengah-tengah kaum yang sesat. Siapa? Kaum jahiliyah yang nyembah berhala, anak perempuan dikubur hidup-hidup. Maka aku menemukanmu bukan dalam keadaan sesat, dalam keadaan berada di tengah kelompok yang sesat, sehingga aku berikan ajaran syariat dan engkau mendapat petunjuk dan hidayah, engkau bersama orang-orang di sekitarmu. Ada lagi yang menafsirkan bahwasanya Nabi Muhammad itu lupa. Nabi Muhammad oleh orang Yahudi ditanya tentang 3 hal. Siapa penghuni gua? Ashabul Kahfi. Ashab itu penghuni, Al-Kahfi gua. Siapa penghuni gua? Pendeta tadi juga bertanya, siapa itu Dzulqarnain, pemilik 2 tanduk yang nanti akhirnya ketemu Ya'juj Ma'juj. Dan Nabi juga ditanya, apa itu ruh? Ketika kita mati, ruh kita terbang. Apa itu ruh? Artinya Nabi Muhammad dites. Dan Nabi Muhammad nggak bisa jawab saat itu. Maka Allah mengatakan, tidakkah aku turunkan jawaban bagi 3 pertanyaan ini dalam ayat-ayatku, yang tadinya engkau nggak bisa jawab, sehingga sekarang bisa jawab. Begitu ya. Ada lainnya mengatakan, dol di situ, sesat di situ diartikan Nabi Muhammad itu mencari kiblat. Hampir 1,5 tahun kiblat kita menghadap Baitul Maqdis, mirip sama Yahudi. Nabi nggak serp kalau mirip sama Yahudi. Nabi ingin ganti kiblat. Nabi bingung, mana kiblat yang harus aku jadikan arah untuk aku sembahyang. Maka saat itu Allah memberikan wahyunya, qad nara taqalluba fi wajhika fis sama fala yuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi disuruh menghadap Masjidil Haram, Ka'bah yang ada di Makkah.
Sehingga Nabi Muhammad mendapatkan petunjuk untuk ganti arah kiblat. Ada yang mengatakan dulu Nabi Muhammad waktu diasuh oleh Siti Halimah, Nabi Muhammad pernah hilang waktu mau dibalikkan ke ibundanya Siti Aminah. Sehingga akhirnya Nabi Muhammad pun ketemu yang dulunya Nabi Muhammad adalah anak yang pernah hilang, tiba-tiba ketemu lagi. Ada yang menafsirkan demikian. Masih banyak lagi tafsiran-tafsiran lainnya yang sangat panjang jika kami jelaskan. Wa wajadaka dhalan fahada. Allah menemukan wahai Nabi Muhammad dalam keadaan bingung, bimbang, fahada. Allah memberikan engkau petunjuk dengan ajaran syariat Islam. Lanjutan ayatnya, wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah menemukan wahai Nabi Muhammad ailan, dalam keadaan ail. Apa itu ail? Ai fakiran. Fakir ini Pak, dibawanya miskin. Kalau orang cukup, pengeluarannya tiap hari 10, pemasukannya 10, itu orang cukup. Gak masuk miskin. Sekarang berapa sih kebutuhannya sebulan? Umumnya orang sebulan itu 3 juta. Artinya kalau dia dapatnya 3 juta lagi, maka itu orang cukup. Kalau dia dapatnya tidak nyampe 3 juta, jadi dapatnya itu antara 1.300.000 ke atas, ya, itu dia miskin. Fakir dapatnya di bawah 1.300.000. Keluarnya tiap bulan kudu 3 juta. Ini contoh, ya. Makanya yang berhak menerima zakat, fakir, miskin. Dan 6 golongan lainnya, diantaranya orang yang banyak hutang, bukan karena kredit ya, emang karena dia ada tanggungan rumah sakit mungkin dan lain sebagainya, maka dia boleh diambilkan dari baznas. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tidakkah Allah menemukanmu dalam keadaan fakir? Ya, fa'aghna, kemudian Allah kayakan engkau. Nabi Muhammad ini dalam keadaan susah. Kenapa? Orang abahnya nggak ada. Ibunya meninggal Nabi Muhammad umur 6 tahun. Itu kayak anak belum masuk SD, udah orang tuanya meninggal dua-duanya. Kakeknya, tulang punggung keluarga, meninggal. Nabi Muhammad usia 8 tahun. Bayangkan, udah nggak ada yang nanggung keluarganya. Yang nanggung siapa? Pamannya. Paman Nabi banyak. Hamzah kaya raya, Sayyidina Abbas kaya raya, Abu Lahab paman Nabi, Abu Jahal bukan paman Nabi, Abu Lahab kaya raya. Tapi kok yang nanggung Nabi Abu Thalib? Abu Thalib ini dikatakan tidak kaya, berkecukupan, artinya hidup pas-pasan. Udah itu anaknya banyak. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, banyak anaknya. Udah berkecukupan, nggak kaya, banyak anak, harus nanggung lagi satu keponakan. Kenapa sih nggak yang ngasuh Nabi Muhammad tuh Abu Thalib, Abbas atau Hamzah? Kenapa? Ya karena Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, Abu Lahab itu paman seayah, beda ibu. Jadi neneknya beda sama neneknya Nabi Muhammad. Berbeda dengan Abu Thalib, itu satu nenek. Jadi istri keempat namanya Fatimah binti Amr. Kita kan kalau ditanya siapa kakeknya Rasulullah, kita jawab Abdul Muthalib, pada paham. Tapi kalau ditanya siapa neneknya Rasulullah, nggak ada yang tahu. Siapa neneknya Rasulullah? Fatimah binti Amr, istri keempatnya Abdul Muthalib yang melahirkan 2 putra. Kakaknya Abu Thalib punya adik Abdullah. Nah, Abdullah ini ayahanda Nabi yang akhirnya meninggal. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh paman kandungnya. Walaupun berkecukupan, anaknya banyak, nanggung lagi keponakan karena dia paman kandung yang paling dekat nasabnya. Jadi Nabi Muhammad itu dikayakan dengan hartanya siapa? Dikatakan di sini Nabi Muhammad waktu bersama Abu Thalib hidupnya susah. Sampai umur 25 tahun dilamar sama nyonya pemilik yang Abu Thalib kerja di tempat itu. Siapa? Siti Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Tercengang-cengang dengan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Lihat Nabi Muhammad jadi anak buah tuh ya, jadi bawahan, jujurnya minta ampun. Nabi Muhammad ini nggak punya modal, sehingga Nabi Muhammad minta dititipin dulu barangnya orang. Nih, saya jualin barangnya. Saya nggak punya modal, saya jualin. Diambil sama Nabi Muhammad dengan beberapa pemuda Quraisy, dibawa di musim panas ke negeri Syam.
Syria, Lebanon, Yordania atau Palestina. Dibawa ke sana jauh perjalanan naik rombongan onta, dijual, pulang dapat untung. Nanti yang dibalikin cuma modal. Alhamdulillah, nih pakaian nyonya semua pada laku. Nih modalnya saya balikin. Harga modal. Karena ini pabrik homemade, kerajinan tangan. Maka dibalikin modalnya. Yang punya barang, yang penting barang saya laku. Yang pemuda dapat untung. Nah, Nabi Muhammad ini di mana ketika pulang semua jejeran pemuda itu bawa cuma satu kantong uang dinar, emas, dirham, perak, modal. Nabi Muhammad bawa 2 kantong. Nyonya Khadijah, ini kantong modalnya dan ini kantong keuntungannya. Terserah Nyonya Khadijah mau ngasih untung Muhammad berapa, terserah Nyonya mau ngasih ikhlasnya ke Muhammad berapa. Nabi Muhammad itu waktu jualan disebut harga modalnya. Lah kita kan ngambil barang 3.000 dijual berapa, Bu? Mending 6, ada yang jual 10.000, ini 3 kali lipat ya. Oh, untung yang penting besar gitu ya. Disebut harga jual biar kita dapat untung waktu dibayar. Nabi Muhammad enggak. Nyonya, tuan, ini modalnya harga sekian. Terserah nyonya, tuan mau bayar barang ini berapa. Yang penting modalnya sekian. Mau bayar modal aja boleh. Mau ngasih untung dikit boleh. Ngasih untung banyak juga boleh. Asal tahu saya bawa barang ini dari Mekah, datang ke Syam, dari Syam bakal pulang lagi ke Mekah. Terserah tuan mau ngasih berapa. Coba nanti, ada yang berani nggak jualan model begini? Ya. Artinya apa? Pembeli level ekonominya beda-beda. Ada yang dia lagi butuh, ya udahlah saya beli modal aja ya, nanti kapan-kapan saya kasih untung, ada begitu. Kira-kira kalau ada toko jual model, jualannya ngasih harga modal, laris gak tokonya? Laris. Orang ngasih untungnya juga, oh ya udah ambil aja kembaliannya, kan begitu. Orang yang yang uangnya nggak cukup juga datang. Sehingga Nabi Muhammad jujur mendapat cerita kejujuran ini dari budak laki-lakinya Khadijah, tangan kanan Khadijah, namanya Maisarah. Ceritalah Maisarah ke Nyonya Khadijah sehingga Siti Khadijah saat itu Allah masukkan ke dalam hatinya rasa cinta yang luar biasa sehingga Siti Khadijah ingin menikahi Nabi Muhammad. Siti Khadijah janda, ditinggal wafat oleh suami pertamanya Abu Halah. Punya putra 1. Sehingga saat itu namanya Halah putranya ya. Sehingga saat itu Siti Khadijah melamar Nabi Muhammad. Yang melamar perempuan duluan. Kalau ada calon suami cocok, lamar. Ya. Ibu ngelihat di pengajian nih ada calon suami buat anak ibu cocok, lamar, nggak apa-apa, Bu. Iya nggak, Bu? Iya, jangan pihak perempuan nunggulah, saya pihak perempuan nunggu ada yang ngelamar gitu ya. Kalau ada yang cocok, lamar. Gimana Siti Khadijah ngelamar? Lihat caranya. Siti Khadijah mendatangi ayahnya. Siapa? Khuwailid. Cerita ke ayahnya. Setelah itu Khuwailid paham daripada maksud putrinya Khadijah. Khuwailid datang ke rumahnya Abu Thalib, paman Nabi. Abu Thalib faham pinangan tersebut dibilang kepada Nabi Muhammad, diterima oleh Nabi Muhammad. Jadi bukan Siti Khadijah kutuk-kutuk datang ke Nabi Muhammad langsung. Tapi apa? Ada alurnya. Ya, libatkan orang tua sehingga Nabi Muhammad menjawab iya, terjadilah pernikahan yang luar biasa. Nabi Muhammad umur 25 tahun, Siti Khadijah umur 40 tahun, kaya raya. Nabi Muhammad kata Allah, "Wa wajadaka ailan fa'aghna." Allah menemukanmu dalam keadaan gak punya apa-apa. Di umur 25 tahun, tiba-tiba engkau diberikan oleh Allah harta lewat istrimu Siti Khadijah. Ketika Siti Khadijah berjuang mati-matian, habis hartanya, tiba-tiba sahabatnya Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar yang pedagang kaya raya masuk Islam. Sehingga Nabi Muhammad dapat dari hartanya Sayyidina Abu Bakar yang sedekah dengan banyaknya. Ketika Sayyidina Abu Bakar juga habis, Allah mensyariatkan kepada Nabi Muhammad di tahun pertama Hijriah setelah pindah ke Madinah, disyariatkan perang yang dari perang itu mendapat harta ghanimah atau harta fe. Ghanimah itu kalau terjadi perang, maka harta yang ditinggal itu semua milik pihak yang menang. Kalau fe, waktu mau datang, musuh udah kabur duluan dari bentengnya. Hartanya pada ditinggal, itu namanya fe. Harta rampasan yang nggak pakai perang lagi. Nah, Nabi Muhammad dapat dari harta ghanimah tadi. Artinya ada momen-momen di mana Nabi Muhammad mulai turun, Allah jadikan cukup lagi. Mulai turun, Allah jadikan cukup lagi. Dan begitulah Nabi Muhammad ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan demikian. Maka bagaimana tafsiran 3 ayat terakhir daripada surat Ad-Duha? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma
alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين عليها قبلها وأتمم علينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة خصوصا للشريفة فاطمة بنت محمد السقاف والشريفة فاطمة بنت محمد الجفري والشريفة نور الجنة بنت محضر الحبشي والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب محمد بن عبد الله السقاف والحبيب محمد بن محمد السقاف والحبيب محمد الجفري والحبيب محمد بن أحمد السقاف وسرمني بنت جيلاني وجميع وأمواتنا وأمواتكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموافق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.